Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desika. Di video ini saya ingin mereview salah satu film yang berjudul Si Jin, di mana ini merupakan tugas akhir bahasa Indonesia saya. Next, langsung saja ke ceritanya. Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait banyaknya perbuatan buruk yang tercatat di dalam si jin. Sediakan pula antara jin Everett kalawan jin Everett duwe. Allahu Akbar. Si Jin merupakan film hasil adaptasi negara Turki yang berjudul Si Jin, yang mengangkat cerita teror santet 5 malam dengan segala kengeriannya. Si Jin dalam Al-Quran memiliki arti sebagai penjara atau tempat para roh-roh jahat berkumpul. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Film yang sangat mengerikan ini mengajak para menonton untuk mengikuti hitung mundur selama 5 hari sebelum karakternya tewas akibat santet mengerikan. Kini Raffi Film bekerja sama dengan Ski Media dan juga Legacy Pictures untuk merilis adaptasi Si Jin versi Indonesianya yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Diperankan oleh beberapa aktor ternama Indonesia, Anggika Bolsterli, Ibrahim Rishad, Niken Anjani, dan lain sebagainya. Akankah film Si Jin versi Indonesia akan lebih menyeramkan dari Si Jin versi Turki? Penjelasan selanjutnya akan mengandung spoiler konten. Jika kamu tidak mau terkena spoiler, silahkan keluar dari video ini ya seluruh. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hayu, meluncur. Secara garis besar diceritakan, di dalam film ini ada 2 bersaudara, yaitu Bu Ningsi dan juga Bu Fatma. Bu Ningsi punya anak laki-laki yang bernama Galang, sedangkan Ibu Farah punya anak perempuan yang bernama Irma. Galang dan Irma dari kecil memang sangat dekat. Mereka selalu bersama-sama kapanpun dan dimanapun. Itu membuat Irma menaruh perasaan kepada sepupunya itu. Karena saling mencintai, hubungan terlarang pun itu terjadi. Irma dan Galang pun berhubungan sejak SMA hingga mereka dewasa. Irma sangat cinta kepada Galang, dia tidak mau kehilangannya. Sehingga dengan ditemani oleh Wulan, adiknya Irma pun mendatangi seorang dukun bernama Ihsan untuk bertanya apakah dia bisa menikah dengan Galang. Tak petunjuk. Saya mau tahu apakah saya bisa menikah sama dia atau tidak. Dukun Ihsan merapat mantra, kemudian memanggil jin untuk bertanya. Jin seketika merasuki adiknya Irma. Lalu ia berkata, apabila Galang bukan lelaki yang tepat untuk dirinya. Galang adalah pembawa petaka untuk Irma. Setelah jin pergi, dukun mengingatkan Irma agar menjauhi Galang, karena Galang akan menjadi penyebab kematiannya. 12 tahun kemudian, Irma tidak pedulikan ucapan dukun itu, dan dia padahal kini Galang telah menikah dengan perempuan bernama Nisa. Bahkan alun mereka sudah memiliki seorang anak bernama Sofia. Sofia sendiri tidak dapat melihat sejak dilahirkan, alias buta sebenarnya. Galang pun hanya cinta kepada Irma. Dia terpaksa menikahi Nisa karena permintaan ibunya.
Apalagi sekarang ibunya sudah lumpuh. Setidaknya Galang ingin berbakti kepada ibunya itu. Irma pun tidak dapat berbuat apa-apa dan merelakan orang tercintanya menikah dengan wanita lain. Suatu hari saat perayaan ulang tahun Sophia ke-12 tahun, Irma datang ke rumah Galang bersama adik dan juga ibunya. Di sana Bu Farah sekalian menjenguk saudarinya yang sudah sakit parah. Bu Farah meminta kepada Nisa agar terus menjaga dan merawatnya. Sementara di sisi lain, ketika ada kesempatan, Irma selalu menggoda Galang. Tak jarang Nisa pun memergoki mereka berdua, namun Nisa tetap berpikir positif. Karena mereka memang sepupu. Tidak terima ditolak cinta, Irma pergi menemui dukun Iksan, dukun sama yang pernah dia temui 12 tahun yang lalu. Irma ingin mendapatkan Galang dengan cara apapun, termasuk dengan membunuh Nisa. Irma bahkan memberikan seluruh harta bendanya yang ia punya, mulai dari uang hingga perhiasan. Dukun Ihsan mendukung niat Irma. Dia akan mengirim santet kepada Nisa. Dukun akan memanggil jin yang paling benci dengan orang Islam, jin dari suku Anzar. Dari sekian banyak jin jahat, ada satu suku jin yang paling terkenal membenci umat muslim. Dukun meyakinkan Irma bahwa sebelum hari kelima, Nisa dan orang-orang yang memiliki ikatan darah dengannya akan ikut mati. Jin itu akan membunuh Nisa dalam